Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera buat jemaat Tuhan sekalian. Sebelum kita akan mulaikan perenungan kita di hari ini, terlebih kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat berkat-Mu, anugerah dan kesetiaan-Mu, serta penghiburan keberkatan Tuhan yang kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Terlebih kami akan dengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini menjadi kekuatan yang baru, semangat, spirit yang luar biasa untuk kami bisa berdiri melawan tipu muslihat, bahkan kami bisa memenangkan setiap pertandingan selama kami hidup ini Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itulah kekuatan bagi kehidupan kami, bahkan firman-Mu itulah yang menjadi kebutuhan kami di hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, demikianlah firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ya, jadi pembacaan nats kita dalam perenungan kali ini diangkat oleh Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Ya. Judul dari renungan kita di hari ini adalah status dan kewajiban kita. Jadi pentingnya kita tahu bahwa status kita di dalam Tuhan itu seperti apa. Dan setelah kita mengenal status kita di dalam Tuhan itu seperti apa, maka kita juga harus tahu ada kewajiban yang kita harus lakukan. Jadi bukan hanya berhenti sekedar menyadari, tapi melangkah daripada itu adalah mentaati, ya. Karena tidak semua orang sadar bahwa dia adalah anak Tuhan, dia adalah anak-anak terang, anak yang tadinya gelap dipulihkan, hidup baru, ya. Tapi ketika beranjak pada satu definisi yang lain atau yang kita sebut dengan ketaatan, melakukan firman Tuhan, menanggalkan hidup yang lama, tidak semua orang bisa sampai di titik yang seperti itu. Oleh sebab itu kita harus benar-benar pahami antara status dan kewajiban kita di hadapan Tuhan itu bukanlah hal yang dapat dipisahkan, tapi itu harus jalan berdampingan atau bersamaan. Jadi kita tidak bisa berkata kepada orang banyak, terlebih kepada Tuhan, bahwa aku adalah anak terang, tapi ketika dalam praktek hidup keseharian kita masih mentolerir, ya, masih bergaul, ya, dengan yang namanya kegelapan, kehidupan yang namanya kegelapan. Karena tadi firman Tuhan udah jelas sekali di ayat yang ke-8 ini status kita, ya. Jadi ketika kita bertanya status saya itu apa? Nah, seringkali orang sedang mengejar yang namanya status, ya. Apalagi di dunia yang sekarang ini terkenal dengan status sosial, ya. Terlepas daripada status sosial Bapak Ibu Saudara, kita harus kenal status kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu ngomong apa ke saya? Tuhan itu anggap saya itu seperti apa? Itu yang penting, ya. Mengenal dulu apa yang dikatakan firman Tuhan tentang saya. Gitu.
Apa gelar saya yang diberikan Tuhan, apa penghargaan Tuhan kepada saya, itu penting gitu. Seberapa besar Tuhan menghargai saya, seberapa besar Allah mengasihi saya, seberapa besar gitu Allah memperhatikan saya, seberapa besar kepedulian Tuhan terhadap saya. Nah, itu kita harus sadari. Dalam hal ini status, ya. Di ayat yang ke-8, ini status kita. Ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu kamu adalah kegelapan, ya. Tetapi sekarang, ya, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, ya. Jadi ini yang firman Tuhan katakan kepada kita, ya. Bahwa dulu kamu gelap, ya, kamu tidak mengerti yang namanya kebenaran, kamu tidak mengerti yang namanya prinsip terang, ya, karena kamu gelap. Perbuatanmu tuh gelap, cemar, ya. Kalau Bapak Saudara mau tanya tentang perilaku gelap, itu banyak sekali di Alkitab, ya. Apa itu perbuatan gelap? Orang-orang yang tinggal dalam gelap itu definisinya apa-apa saja, ciri-cirinya apa saja, ya, itu ada semua di Alkitab, ya. Tapi ya tidak akan bahas yang itu karena terlalu mudah untuk ditemukan. Ketika berbicara tentang kehidupan orang yang tinggal di dalam gelap, itu terlalu mudah untuk dicari dalam Alkitab, ya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana firman Tuhan, bagaimana Allah memberikan status yang baru kepada kita, ya. Allah menyatakan bahwa dulu kamu adalah kegelapan, dulu kamu gelap, dan sekarang, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, ini kita harus mengerti baik-baik standar ini, ya. Statement ini kita harus ingat baik-baik bahwa dulu kamu gelap, tetapi sekarang kamu menjadi pribadi yang terang, ya, bukan berhenti kepada dari gelap ke terang, tetapi dikatakan kamu terang di dalam Tuhan, ya. Sesuatu yang menyenangkan, indah diperhatikan. Yang namanya terang itu kan indah, selalu menyenangkan. Dan terang itu di hadapan Tuhan. Sebab itu ketika kamu tahu bahwa kamu terang di hadapan Tuhan, terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi ketika kita menyadari bahwa dulunya kehidupan saya gelap dan sekarang saya menjadi pribadi yang terang di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana pribadi yang terang di hadapan Tuhan itu memancar keluar? Firman Tuhan katakan sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, seringkali kita stagnan di sini. Kita berhenti di posisi ini, ya. Kita berhenti di mana kita hidup menjadi anak-anak terang. Kita belum sampai kepada titik ini. Kenapa? Karena tadi kita belum beranjak daripada satu situasi yang namanya gelap berpindah posisi kepada situasi yang namanya terang, gitu. Dan bahkan kita sendiri tidak menyadari bahwa Yesus pun sudah melakukan hal yang sama, gitu. Hal yang sama memindahkan kita dari kegelapan menjadi anak-anak terang. Itu yang Yesus lakukan kepada kita. Nah, tapi seringkali kita tidak menyadari hal itu, sehingga status yang Allah berikan kepada kita itu tidak tertanam baik, tidak melekat, gitu. Seandainya itu tertanam baik, melekat dengan erat, bahwa kita yakin dan percaya bahwa saya adalah anak-anak terang di hadapan Tuhan, sebab itu saya harus hidup seperti anak-anak terang. Dan saya rasa kalau prinsip ini sudah melekat kepada hidup kita, saya rasa untuk menjadi berkat bagi semua orang itu bukan hal yang susah. Itu akan menjadi satu hal yang menyenangkan. Melakukan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pekerjaan Tuhan, dengan pelayanan Tuhan, itu akan menjadi satu hal yang penuh dengan kegembiraan, ya. Karena tadi hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu akan menjadi hal yang dipertanyakan ketika kita hidupnya sebagai anak-anak terang, tapi ketika melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita sendiri ogah-ogahan, ya. Itu berbanding terbalik. Harus ada yang dikoreksi. Apakah benar kita memahami dengan jelas statusku di hadapan Tuhan itu seperti apa? Tapi sekali lagi firman Tuhan tekankan di malam hari yang indah ini, dulunya kamu gelap,
Tapi sekarang kamu terang di dalam Tuhan, namun tidak berhenti di situ. Oleh sebab itu, jadilah anak-anak Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang. Di ayat yang ke-9 berkata demikian, karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi mereka yang hidup dalam terang, ini lebih kecil lagi, ya. Mereka yang tadi bilang hidupnya dalam terang, definisi hidup dalam terang, itu mereka punya 3 hal ini, kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Gitu. Nah sekarang tinggal kita comparekan aja 3 hal ini ada nggak dalam hidup kita, ya kan? Ketika kita berkata saya anak terang, kita menyadari oh status saya anak terang di dalam Tuhan, saya harus menjadi berkat di luar sana. Tapi ketika firman Tuhan bilang anak terang itu punya 3 hal ini, ya, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi 3 hal ini harus ada. Nah ketika 3 hal ini tidak ada, perlu dipertanyakan dengan baik, apakah sudah yakin kita anak-anak terang, atau jangan-jangan masih ada kegelapan yang sering kita toleransi, ya, sehingga ketiga hal ini tidak keluar, tidak nampak. Kenapa? Karena masih ada sisi gelap, gitu, yang menahan, sehingga yang namanya kebaikan itu tidak keluar dengan maksimal, yang namanya keadilan itu tidak terpancar dengan baik, yang namanya kebenaran itu tidak keluar dengan natural. Tapi seringkali kita kamuflase, ya. Tapi sekali lagi, mereka yang hidup dalam terang, mereka punya 3 hal ini, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ayat 10 katakan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, ya. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan ayat 11 berkata, janganlah, nah ini kewajibannya, ya, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, ya. Jadi di satu sisi antara status kita di hadapan Tuhan, bagaimana Allah melihat kita, bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita mengenai pribadi kita, yang tadi firman Tuhan katakan kamu dulu gelap sekarang terang, itu status kita di hadapan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, ada kewajiban yang diberikan oleh Alkitab bahwa kamu bukan hanya berhenti pada status, tapi ada hal-hal yang harus kamu lakukan yang disebut dengan kewajiban. Dan kewajiban yang dimaksudkan di sini di dalam ayat 11 dikatakan, janganlah kamu turut mengambil dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, ya. Saya rasa tidak perlu dijelaskan tentang perbuatan-perbuatan gelap, ya. Tapi saya cuma pengen tekankan di sini adalah jangan turut mengambil bagian, jangan jadi pelaku atau jangan jadi eksekutor dalam melakukan kegelapan. Jangan jadi orang pertama, ya, atau jadi orang yang nomor 1 dalam melakukan kejahatan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, ya. Jadi ketika kita tahu bahwa kita hidup terang, yang namanya kehidupan kegelapan itu tidak perlu lagi kita sentuh. Kembali kepada kehidupan yang lama, kembali kepada status kita yang lama. Karena saya pengen tekankan sini, bahwa terlalu mahal harga yang harus Yesus bayar hanya untuk memindahkan status kita dari yang namanya gelap ke terang. Itu terlalu mahal, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai pengorbanan Tuhan itu dibayar hanya karena kita turut mengambil pekerjaan dalam dunia kegelapan, ya. Karena terlalu mahal. Jangan bandingkan itu, ya. Oleh sebab itu ketika firman Tuhan sudah memberikan status yang luar biasa, di balik status yang luar biasa itu ada pengorbanan yang bukan main-main, bukan pengorbanannya ecek-ecek, ya. Karena di balik status yang Allah berikan bahwa kamu dulu gelap sekarang terang, di situ ada pengorbanan. Peralihan antara gelap ke terang itu ada pengorbanan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita maknai, resapi dalam-dalam, bahwa pemindahan status antara gelap ke terang itu bukan hanya sekedar Tuhan berkata kamu dulu gelap sekarang terang, enggak berhenti kepada di situ. Tapi ada satu pengorbanan yang luar biasa, dan itu harganya itu mati di kayu salib, dan itu yang Yesus lakukan. Oleh sebab itu jangan main-main dengan status kita.
Tapi jangan berhenti juga di status. Kita harus beranjak dari status kepada kewajiban. Ya, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Lepaskan itu. Ya. Sebab ayat 12, sebab menyebutkan saja apapun yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ya, menyebutkan saja memalukan, ya. Ayat 13 ayat terakhir. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ya, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, saudari yang diberkati oleh Tuhan, status kita di hadapan Tuhan itu harus kita ketahui. Bagaimana kita dari gelap ke terang, itu kita harus tahu. Ketika kita sadar bahwa saya adalah anak-anak terang, maka hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu perintahnya, kewajibannya. Dan kemudian adalah bagaimana kita jangan mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan cemar atau kegelapan, karena ada harga yang dibayar di balik perbaikan status kita dari yang gelap ke terang. Jangan kita bayar dengan kita kembali ke dunia kita yang lama, ya. Karena sekali lagi ada perjuangan yang besar. Ada satu orang yang mati hanya untuk menggantikan status kita di saat ini. Saya rasa itu firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Allah melingkupi bahkan menyertai jemaat Tuhan yang sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur ketika Allah mengingatkan kami tentang status kami, bahwa kami adalah anak-anak terang, umat tebusan-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkau mengasihi kami, Engkau mau mati bagi kami, mengampuni dosa kami, sehingga kami yang tadi tinggal dalam kegelapan, kami sudah menelanjanginya sehingga kami menjadi anak-anak terang. Oleh sebab itu mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang hidup sebagai anak-anak terang, dan kami mau melakukan apa yang menjadi kewajiban kami di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pemberitaan firman Tuhan ini, memberkati jemaat-Mu, keluarga mereka, suami, istri, anak, cucu, menantu. Kiranya dalam perlindungan dan kasih setia Allah, terlebih setiap pekerjaan mereka, usaha apapun itu, mata pencarian, kiranya Allah berkati menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.